Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum berpikir, hari ini saya ingin bercerita tentang suatu hal yang sering sekali kita anggap remeh, yaitu menghafal. Seringkali kita dengar pendapat bahwa menghafal adalah metode yang kuno, bahwa menghafal hanya untuk anak-anak saja. Bahkan ada pertanyaan, untuk apa menghafal? Bukankah lebih baik berpikir kritis? Tapi ada satu kisah yang mematahkan semua anggapan itu. Namanya Syafa Aryanata. Mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM ini berhasil menghafal 208 kartu acak dalam satu sesi dan mengulanginya tanpa satupun kesalahan. Prestasi ini ia raih di ajang Clash of Champions Season 2. Bayangkan 208 kartu. Padahal menurut psikologi klasik seperti Miller's Law, kapasitas memori jangka pendek manusia katanya hanya sekitar 2-7 item saja. Tapi Syafa membuktikan bahwa otak kita bisa jauh melampaui batasan itu. Bukan karena bakat semata, tapi kemampuan latihan mental yang terstruktur dengan metode ilmiah. Salah satu teknik yang Syafa gunakan adalah memory palace atau method of Losai. Metode kuno yang sudah dikenal sejak zaman Yunani. Caranya adalah membayangkan informasi itu diletakkan di ruang-ruang yang sudah familiar di pikiran kita, seperti rumah, sekolah, jalan pulang, dan lain-lain. Dalam kasus Syafa, setiap kartu ia letakkan di titik-titik tertentu dalam ruang-ruang imajinasinya. Hasilnya, hafalan itu bukan sekedar kata-kata, tapi seperti pengalaman visual, warna, bentuk, dan urutan yang menyatu. Dan itu yang membuatnya tertanam kuat di memori jangka panjang. Apa kata neuroscience tentang ini? Teknik ini ternyata sesuai dengan cara kerja otak. Informasi masuk lewat memori sensorik, kemudian diproses di hipokampus, lalu disimpan melalui penguatan sinapsis. Dan ini terjadi karena adanya latihan berulang yang disebut neuroplastisitas. Jadi bukan soal bakat, tapi soal melatih otak seperti kita melatih otot. Yang lebih luar biasa lagi, Syafa bukan hanya juara sekali dua kali. Ia sudah memenangkan lebih 180 medali sejak tahun 2014. Artinya, ini bukan kebetulan. Syafa benar-benar praktisi aktif ilmu otak yang membuktikan bahwa kemampuan menghafal itu bisa diasah. Tapi ada satu ironi di sini. Menghafal dianggap lawan dari berpikir kritis. Apalagi bagi para penghafal Quran. Sering muncul anggapan sinis. Mereka hanya menghafal, tidak paham, tidak kritis, dan tidak relevan dengan zaman digital. Padahal menghafal Al-Quran itu luar biasa kompleks. Mengingat 600 halaman lebih, 114 surat, ribuan ayat dengan tajwid yang benar dan menjaga hafalan itu seumur hidup. Ini bukan hafalan biasa dalam dunia neuroscience. Ini disebut superior memory encoding, tingkat pelatihan memori paling tinggi. Lalu, apakah menghafal benar-benar musuh berpikir kritis? Tentu saja tidak. Justru, kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis sangat bergantung pada kapasitas memori yang terlatih. Syafa Aryanata adalah bukti nyata integrasi dua dunia, tradisi hafalan dan ilmu kedokteran modern, spiritualitas dan sains, memori dan logika. So, otak kita tidak statis. Kemampuan menghafal bukanlah takdir, tapi potensi yang bisa kita latih. Seperti otot, semakin sering digunakan dengan strategi tepat, semakin kuat. Dan kita harus berhenti memandang para penghafal Al-Quran sebagai pasif atau kuno. Karena mereka justru adalah contoh yang nyata dalam kedisiplinan, ketekunan, dan pengelolaan emosi luar biasa. Kualitas yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi pertanyaannya,
Siapa yang sebenarnya tertinggal? Mereka yang masih terjebak stigma usang? Atau mereka yang telah menguasai salah satu kemampuan tertua namun justru paling mendasar dalam sejarah intelektual manusia? Dalam momen Agustus ini, momen kemerdekaan bangsa Indonesia, semoga menjadi pengingat. Kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tapi juga dari belenggu pola pikir sempit dan stigma usang. Mari kita merdeka dalam berpikir, merdeka dalam belajar, dan terus menggali potensi diri. Saya Umar Kustiadi, sampai jumpa kaum berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.